Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan selanjutnya. Belum lama kita berada di bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah ada di bulan yang bukan Ramadan lagi. Tetapi apa yang kita kerjakan pada siang hari ini merupakan bentuk ketaatan yang di bulan Ramadan kita pun beribadah kepada Allah. Maka hari ini pun meskipun sudah pindah bukan lagi Ramadan, tetap dalam kondisi beribadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya orang yang beriman, mereka senantiasa beribadah sebagaimana tekanan dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Bukhari dan Muslim, dalam kedua kitab sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang beriman itu baik laki-laki maupun perempuan yang mana mereka berinteraksi secara sosial, punya kemampuan untuk berinteraksi secara sosial. Tentu laki-laki sama perempuan juga ada perbedaan. Ada interaksi laki, ada interaksi sosial wanita. Yang terpenting ketika orang beriman itu dalam koridor mereka mampu berinteraksi secara sosial dan bersabar di atas gangguan interaksi sosialnya itu, di sisi Allah lebih mulia daripada orang beriman yang sama sekali tidak mau berinteraksi sosial dan tidak punya kesabaran dari gangguan sosialnya. Ini lek cara Jawane muslim muslimah sing iso srawung tur tahu. Yang jenenge srawung itu ora mungkin anteng-antengan, kadang gesekan, kadang beda pendapat, tapi dia mampu memanage itu semuanya, bersabar di atas keburukan interaksi sosialnya.
mungkin dizolimi, mungkin yo nate ditipu. Ya, berbagai macam sisi negatif dari interaksi sosial antar manusia. Orang yang bisa serawung semacam ini itu lebih baik daripada muslim muslimah sing ora nate gawene serawung. Karena fitrahnya manusia sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan istrinya Hajar dengan bayinya Ismail. Kalau bahasanya Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, beliau menyatakan la insun wala syai'un. Gak ono sopo-sopo, gak ate apa-apa. Gak ada manusia satu pun, gak ada apapun. Ini kalau dari lisannya Hajar. Kalau dari lisannya Nabi Ibrahim, yaitu biwadin laisa di ghairi dzi zar'in, yaitu di suatu lembah, suatu tempat yang tandus, yang tidak ada tetumbuhan apapun. Artinya Hajar sedang mengajarkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial, nggak mungkin bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan bayinya, beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, wilayah ini yang belum ada namanya saat itu, yang penting aman, kondusif untuk anak dan istriku. Karena pada hakikatnya kembali tadi, manusia adalah makhluk sosial. Maka Islam memberikan rambu-rambu akan hal itu. Ada orang tua, ada anak. Anak ada yang besar, ada yang kecil, kakak, adik. Ada keponakan, ada paman. Bahkan satu-satunya keyakinan yang mengatur di dalam syariatnya ada bertetangga, itu hanya Islam. Ya, hanya Islam. Bahkan ini bagian dari indikator keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada rukun-rukun iman sampai keimanan terhadap hari akhir, hari kiamat, maka punya kewajiban untuk memuliakan tetangga, punya kewajiban untuk tidak menyakiti tetangga. Artinya sikap kita terhadap tetangga bagian dari indikator keimanan kita. Mukmin yang baik terlihat perilaku baiknya terhadap tetangganya. Mukmin yang buruk juga terlihat bagaimana sikap dan tindak tanduknya terhadap tetangganya. Ini bagian dari interaksi sosial. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, ayyu buldanin ahabbu ilallah wa ayyu buldanin abghadhu ilallah?" Wilayah apa atau wilayah manakah yang paling Allah cintai, dan daerah manakah yang Allah benci?
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, khairu biqaikum fil ardi al masajid wa syarrul baqa al aswaq. Sebaik-baik wilayah atau tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rumah-rumahnya, yaitu masjid-masjid. Dan seburuk-buruk tempat di sisi Allah adalah pasar. Nah, oleh karena itu terlihat hasil binaan masjid, binaan yang benar dari masjid dengan binaan yang keluar dari pasar jelas beda. Masalah pasar ada adabnya, masalah masjid juga ada adabnya. Tapi lihatlah kebesaran Islam, salah satunya terlihat apa yang dihasilkan dari masjid, dan keburukan masyarakat juga terlihat bagaimana kesibukan mereka melalaikan dari masjid karena kesibukan di pasarnya. Termasuk ketika dosa-dosa dan kemungkaran itu merajalela. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Hari ini sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa kecenderungan kita di dalam memahami bagian dari syariat ini bahkan sampai menjadi perdebatan, dan yang lebih mengkhawatirkan itu perdebatan sosial. Sosial dalam arti di media sosialnya, debat antara si A dan si B, yang mana si A dengan argumennya, si B dengan alasannya, yang mana kalau orang berilmu melihat si A juga salah, si B juga salah, gak ono sing bener jane. Dan itu disebabkan karena kurangnya mereka di dalam memahami definisi dari syariat. Kenapa? Karena belajar ilmu bukan dari taksili, bukan dari step by stepnya. Karena belajar hanya dari share-sharean, atau pengen tahu Islam itu sakdek saknyek, kemudian dia fahami, oh ini yang benar, kemudian dia gembar-gemborkan, padahal dia kerdil, tidak tahu asasnya, pondasinya sama sekali nggak punya. Nah, ini kecenderungan kita atau masyarakat Indonesia dewasa ini, yaitu memahami Islam dari definisinya aja sudah nggak paham, njur arek digoneng dine gitu. Kalau kita buka semua kitab-kitab para ulama, contohnya fikih aja, kalau kita belajar sholat, memang kita buka fikih sholat itu tiba-tiba langsung gerakan takbiratul ihram? Enggak. Difahami dulu sholat secara bahasa apa, secara istilah apa. Sebelum kita masuk ke gerakan, ada dulu syarat sahnya. Sebelum itu bahkan dikenalkan toharoh, bersuci, wudhu. Masya Allah, ini untuk membangun supaya kita tahu bahwa nanti sholat kita itu nggak sembarang gerakan. Tapi sebelum mengenalkan gerakan dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam, itu ada sebelumnya itu tetek bengek, salah satunya definisi. Kalau tadi kita singgung, kita ini makhluk sosial, contohnya tetangga, ada adabnya misalnya. Coba sekarang
Kalau di wilayah Solo itu ada satu komplek perumahan mewah elit, itu antar pagernya sama gendeng rumahnya itu hampir sama mas tingginya. Ya, rumah-rumah mewah itu pagar rumahnya sama gendengnya itu hampir sama tingginya. Bukan perumahan, ini rumah loh, satu rumah. Sudah ada security, sudah ada CCTV, bahkan neng pagri biasanya ada tulisan awas, enek sing galak-galak, mas. Sekarang pertanyaannya, ini masuk nggak konsep untuk adab bertetangga? Coba nyapa gimana mas? Nyapa gimana coba? Padahal adab bertetangga kan kalau kelihatan keluar, ya disapa, disalami, ditanyain kabarnya, kalau sakit dijenguk. Sekarang kalau konsep omah aja kayak gitu, kira-kira bisa masuk nggak adab bertetangga? Nggak bakal bisa. Apalagi yang bangun properti membawa nama Islami. Oh ini blas, ragatuk blas mas. Kok bisa-bisanya bangun properti mewah Islami, ya omah mbek pagere podo dhuwure, tetangga gak tahu. Lah terus pengen ngecak nih adab bertetangga Islam gimana? Ya? Kenapa? Karena nggak belajar definisi. Ya. Hanya dipoles dengan Islam, Islami, syar'i. Padahal kalau kita buka, mana syar'i-syar'inya? Itu termasuk dalam pembahasan yang paling sensitif. Ya. Pembahasan yang paling sensitif diantaranya rasa. Perasaan ini. Cinta. Ya, fans, kekaguman, ya banyak ketika kaum muslimin akhirnya hati mereka lebih terpaut dengan berbagai macam sosok-sosok orang-orang kafir, dari artisnya, dari atletnya, dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan dari para sahabat, para tabi'in, para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Termasuk ketika ada penyimpangan di dalam fitrah, dalam perasaan, dalam cinta, ya, kemudian karena tidak memahami definisi dengan baik, akhirnya mereka berargumen, ya gimana? Ya, ini adalah fitrah cinta saya. Ketika ada, hari ini kan sudah biasa, Pak. Ada istilah pelakor, ada istilah apa, Mas? Ya, kalau yang dari sisi perempuan disebutnya pelakor, kalau dari sisi laki-laki apa istilahnya? Apa mas? Gak tahu. Antum gak ikut sosial media, masya Allah. Kalau dari perempuan disebutnya pelakor, kalau dari laki-laki pebinor kalau nggak salah ya, ya kan? Ya. Nah, ketika hari ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan sampai konangan itu berzina, kumpul kebo, ya, dengan waras itu sadar yo pieneh, ya, aku cinta kok, ya kan? Gimana lagi? Mosok perasaan ini disalahkan? Ini perasaan saya, mas. Nah ini kita ini sampai di level dengan alasan perasaan, dengan alasan rasa itu, cinta itu seakan-akan lumrah. Padahal ini dari definisi udah salah. Dan sebagaimana yang kita bahas pada siang hari ini, ketika fitrah
kecintaan laki dan perempuan, ya, ini yang normal, wanita dengan laki-laki. Kemudian muncul kelompok atau masyarakat yang cinta sejenis. Laki-laki mencintai laki-laki, wanita juga mencintai wanita. Dan mereka mengatakan dan beralasan bahwa cinta ini kan fitrah. Ya, gimana kalau sudah cinta? Mosok disalahkan cintanya? Tentu ini sudah ungkapannya sudah salah. Ya. Jadi ungkapan seperti itu sudah menunjukkan konsletnya hati dan pikiran. Jadi nggak bisa kita betulkan. Tapi sebelum jauh, kita sampaikan berulang kali bahwa salah satu kaidah iblis mengkampanyekan kemungkaran, kemaksiatan, bahkan kekejian, perbuatan fahisah itu keji di mata syariat, keji di mata sosial masyarakat. Di antaranya kaidahnya iblis yaitu yusammunaha bighairi ismiha. Iblis memoles istilah-istilah kemungkaran, kemaksiatan, dosa besar dengan nama-nama yang halus, nama-nama yang keren. Berapa tahun yang dulu, kalau ada laki-laki kok cinta dengan sejenisnya, wanita juga gandrung dengan sejenisnya, kita biasa menggunakan istilah kasar dengan istilah homo, lesbi, dan itu memang kasar, nggak enak didengar. Iya, betul. Pelakunya mungkin yang ngerasa tersinggung. Iya, betul. Makanya iblis kemudian dengan kaedahnya tadi memoles nama itu, janganlah terlalu kasar, ya, terlalu kasar. Maka kemudian diistilahkan dengan kaum LGBT, ya. Kan jarang orang nyebut secara panjang lebar itu, ya. Apa tuh singkatan LGBT kamu, Mas? L-nya apa? Lesbi, G-nya gay, B-nya biseksual. Yang benar, Mas? Ya. T-nya transgender. Keren semua, Mas. Apalagi kalau di tema, memang di judul, memang karena kita ya banyak yang melihat nanti muncul fitnah, makanya masih menggunakan istilah LGBT atau dengan kaum pelangi. Apalagi pelangi, Mas, Masya Allah, kita dari dulu diajari pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Waduh, indah, Mas, ya. Maka biarlah judulnya seperti itu, tetapi dalam kasus di lapangan jangan kita sebut mereka dengan istilah yang halus-halus. Biarlah mereka tersinggung, karena ini bagian dari shock terapi, bagian dari hukuman sosial, supaya menyadarkan dan merasa, semakin merasa kalau kita senantiasa tidak menyetujui perilaku itu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan seluruh para nabi dan rasulnya, jelas itu. Kalau di dalam surat Ali Imran Allah jelaskan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah istimewakan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sekeluarga, Imran sekeluarga,
dari seluruh manusia di alam semesta ini. Kalau di surat yang lain Allah sedang mengkisahkan Nabi Hud, mengkisahkan Nabi Saleh, ya, mengkisahkan Nabi dan Rasul-Rasul yang lainnya dengan membawa misi yang sama, yaitu ani'budullah, ani'budullah, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sembahlah hanya Allah, tauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan. Kemudian membawa syariat-syariat yang membawa maslahat. Jadi semua para nabi, semua para rasul yang Allah turunkan dari zaman ke zaman sampai ditutup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua istimewa. Mereka manusia, tetapi mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga memuliakan mereka. Kita sebutkan dengan ucapan alaihi salam. Kita sebutkan diantaranya dengan alaihimus salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian untuk menghormati, ihtiraman dengan para nabi dan para rasul. Tetapi kalau bicara umatnya, masyarakatnya, belum tentu semulia para nabinya. Bahkan yang lebih dekat daripada itu, kalau bicara anak, ya, ke bapak, ketika Iyam atau dalam versi Ibrani Kan'an diminta oleh ayahnya Nabi Nuh alaihi salam supaya naik ke bahtera, asalkan dia mau bertobat, tidak bermaksiat, artinya tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Tapi apa kata Yam atau Kan'an? Ndaklah ya, sa'awi alal jibal, aku akan manjat gunung saja. Tapi ternyata Allah takdirkan Kan'an pun berada dalam azab dari umatnya Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nuh bahwa yang namanya Kan'an bukanlah dari amalmu yang baik. Jadi bukan dari keturunanmu yang soleh yang mau beriman. Padahal ini antara anak dan bapak. Bapaknya orang paling soleh di zamannya, tapi anaknya deretan dari manusia yang Allah azab. Begitu juga Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Kalau besok semua dari kita akan mendatangi para nabi, para rasul, kita datang kepada Adam minta syafaatnya, karena kita melihat Nabi Adam adalah manusia pertama, ternyata nggak mampu. Kita datang kepada Nuh sebagai rasul utama, rasul yang paling perdana, ternyata juga tidak mampu. Sampai kemudian kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dengan berbagai macam syarat-syarat syafaat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan wewenang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bapaknya Nabi Ibrahim. Kelak bapaknya Nabi Ibrahim akan berjumpa kembali dengan anaknya, yang saat itu ayahnya berkata, la a'sika, wahai Ibrahim anakku, hari ini aku tidak mungkin bermaksiat lagi kepadamu. Artinya apa? Hari ini aku tidak mungkin menolak dakwahmu. Kalau kamu menyampaikan apa, pasti akan aku taati. Tapi apa jawabnya Nabi Ibrahim? Hari ini sudah nggak ada amal. Kenapa dulu ketika di dunia, ketika Nabi Ibrahim dengan penuh kesopanan,
ya abati, wahai bapakku. Abati itu udah sapaan anak kepada orang tuanya dalam konsep Arab paling lembut gitu. Paling sopan. Tapi ujung-ujungnya bapaknya Nabi Ibrahim malah mengusir Nabi Ibrahim. Tapi di hari akhir sudah nggak ada lagi, percuma. Ini ujian terberat terkadang muncul dari orang yang paling dekat dengan diri kita, termasuk Nabi Lut. Ketika punya ujian istri dan kaumnya, yang mana perilaku kaumnya Nabi Lut belum pernah terjadi di umat sebelumnya. Belum pernah terjadi di umat sebelumnya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan saking dahsyatnya dan besarnya dosa yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Lut, sampai-sampai Al-Quran mensifatinya dengan beberapa karakter keburukan. Jadi kan ada umat terdahulu itu yang bikin dosa besarnya apa, itu tok. Yang disampaikan Al-Quran juga sama. Ya, ketika umat Nabi Nuh ya karena musyrik mereka tidak mau beriman, sudah diazab. Umatnya Nabi Soleh ketika tidak mendengarkan ya dari dakwahnya Nabi Soleh, bahkan menyembelih untanya Nabi Soleh, sudah Allah azab. Tapi ketika umatnya Nabi Lut melakukan tindakan kekejian yang sangat busuk, yaitu cinta dengan sesama jenis, laki-laki mencintai laki-laki, bahkan melakukan hubungan seksual antar laki-laki, maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Quran sampai menyebutkan sifatnya itu gak cuma satu, tapi disebutkan beberapa bentuk kekejiannya, ya, atau beberapa bentuk, ya, apa istilahnya, keburukannya itu. Yang pertama, ketika Nabi Lut mengatakan, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Ketika kalian, hei para cowok-cowok, ya, para laki-laki, kalian mendatangi laki-laki yang lain dengan syahwat. Dengan apa? Syahwat, sebagaimana normalnya laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Kalian datangi laki-laki dengan syahwat, bukannya kepada para wanita. Bal antum qaumum musrifun. Kalian adalah masyarakat yang musrifun, melampaui batas. Ini yang pertama. Di dalam Al-Quran, kaum homo lesbi disebut dengan umat yang melampaui batas. Orang perkara yang mubah saja kita minum, kalau kebanyakan namanya melampaui batas, bisa makruh hukumnya. Makan ini kan perkara mubah, tapi kalau sampai berlebihan, sampai kemelekaran, kan jatuh hukumnya bisa makruh. Ini sesuatu yang mubah, yang halal saja karena melampaui batas bisa jadi israf, jatuh ke dalam suatu dosa. Apalagi yang mungkar, yang dosa besar.
Jadi jangan dianggap bahwa melampaui batas itu hanya sesuatu yang terlihat. Ya, bahkan sampai perasaan itu kalau nggak ditempatkan pada tempatnya, itu juga disebut melampaui batas. Artinya yang normal, standar perasaan itu, syahwat dalam hal ini, laki-laki kemana? Ya ke perempuan. Perempuan kemana? Ya ke laki-laki. Itu namanya standarnya, normalnya. Tapi kalau ada laki-laki kok syahwatnya ke laki-laki, wanita kok syahwatnya ke wanita, ini sudah melampaui batas. Ini bukan saya yang bilang, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, bal antum qaumum musrifun. Ini dalil yang pertama. Allah sebutkan sebagaimana umat yang melampaui batas. Padahal orang-orang yang melakukan kesyirikan itu pun juga disebut dengan melampaui batas. Kenapa? Karena normalnya kita mentauhidkan, beribadah, tauhidnya kepada siapa? Allah. Lah kok dijadikan dua, dijadikan tiga, dijadikan sekutu sampai bermacam-macam jenisnya, itu berarti melampaui batas. Pergaulan laki-laki, interaksi sosialnya kan bagusnya ya antar laki-laki sosialnya, bukan sahabatnya ya. Kalau sampai laki-laki bertemannya secara sosial kok banyak interaksinya dengan wanita, ini kalau bicara sahabat normal, tapi bicara adab pertemanan tetap melampaui batas. Begitu juga sebaliknya. Maka nggak ada kaidah lanang mbak wedok ya, kemudian interaksi yang lebih intensif dengan alasan nggak apa-apa cuma temenan saja, nggak mungkin mas. Tinggal tunggu saja iblis memainkannya. Itu udah melampaui batas, meskipun secara syahwat masih normal. Apalagi sekarang syahwatnya laki-laki kepada pria, wanita kepada perempuan, ini lebih lagi melampaui batasnya. Dan itu yang diadakan ya oleh umatnya Nabi Lut, yang mana belum pernah ada salafnya kalian, kata Nabi Lut, ma salafakum, tidak ada pendahulu kalian sing koyong ini gak ono. Kalian yang pertama memunculkan penyakit fitrah ya, untuk menyimpangkan rasa ini, yang harusnya laki ke wanita tapi laki kepada lelaki yang lain. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghinakan mereka, bal antum qaumun tajhalun ya, kalian termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahil. Maka yakin kaum homoseksual, lesbi ya, waria, banci, itu karena mereka kosong hatinya dari keimanan dan kesolehan. Yakin. Dan kalau bicaranya bicara ke keluarga, bicara dari pendidikan orang tua, yo sangat erat kaitannya, sangat erat kaitannya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini satu saja, contohnya satu saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan muru auladakum bis shalah wahum sab'i sinin wadribuhum wahum asri sinin wa farriquhum fil madaji' bainahum. Perintahkanlah anak-anak kalian, ajari anak-anak kalian sholat semenjak usia berapa? 7 tahun. 7 tahun diminta kita melatih sholat.
Usia 10 tahun kalau nggak mau sholat dipukul dengan pukulan mendidik, bukan pukulan yang memberikan bekas luka, pukulan shock terapi. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nih, ini kalau kita bicara hadisnya cuma sebatas gini sudah, setahu gini tok hambar. Padahal kalau kita bicara tarbiyah Islamiyah, pembelajaran pendidikan Islam, hadis ini termasuk bagian dari syek edukasi dini, Pak. Cuma masalahnya kalau kita bicara sek edukasi dini, itu malah bicara sek dalam arti bloko suto, blak apa neke, Pak. Sampai anak-anak malah ada di pikiran dan jiwa mereka pikiran-pikiran kotor. Kenapa? Karena nggak tahu yang dimaksud sek usia dini itu seperti apa mentarbiyahnya. Bahkan ada orang tua ngajak anaknya nonton film porno bareng, lagi malah konslet, Pak. Alasannya kenapa? Mengajarkan seks semenjak usia dini. Wow, konslet tenan wong tua nih, asli. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan dengan Islam, ya oke, dikenalkan itu murni karena hati anak itu hati yang masih suci, bersih. Diajarinya bersih-bersih, dikenalkan yang baik-baik. Coba kalau kita pahami, mau ngajari anak sholat itu kan nggak cuma sholatnya, mulai dari bersuci, wudhu, ya kan? Apalagi kalau anak udah 10 tahun, yang perempuan itu sudah mulai dikenalkan, barangkali sebentar lagi menginjak masa haid. Kemudian ngajari sholat, itu kan wong tuane kan sudah jelas, kalau punya anak laki-laki diajarinya di neng di Mas, masjid, ya, tiba ke masjid. Coba sekarang kan yang paling kelihatan melarang anak ke masjid itu dari para imam mazhab kan cuma Imam Malik. Imam Malik itu kan melarang anak under 5 tahun untuk dibawa ke masjid. Itu Imam Malik. Dan itu tidak sependapat dengan para imam yang lain. Tapi ini ijtihad beliau. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, Imam Malik membolehkan anak itu dibawa ke masjid. Nah ini kalau kita membaca hanya sekilas gini, oh berarti ya wis anakku 6 tahun ke masjid. Ternyata di masjid sik nggawe gaduh, sik gojek, anak juga mang dunia main. Tapi lihat aplikasi di zaman Imam Malik. Imam Malik melarang anak di bawah 5 tahun dibawa ke masjid. Artinya di atas 5 tahun mereka boleh dibawa ke masjid, dan hasilnya ketika anak itu sudah usia 6-7 tahun ke masjid, mereka sudah tahu adab-adab masjid. Berarti under 5 tahun tadi urusan siapa? Urusan orang tuanya. Berarti di rumah tidak dibawa di masjid karena diajari dulu adab-adab masjid. Itu yang kadang kita luput. Ya, Imam Malik beristihad 5 tahun nggak usah bawa ke masjid dulu, apalagi 3 tahun 2 tahun. Tapi orang tuanya di rumah mengajarkan, nah, nanti kalau kamu sudah usia 6 tahun 7 tahun, yang laki-laki ini, nanti kamu bapak bawa ke masjid. Di masjid tempatnya orang sholat, dzikir, macam-macam, diajari adab masjid. Akhirnya ketika usia 7 tahun dibawa ke masjid, tenang. Waktunya main mereka main, waktunya sholat orang-orang beribadah mereka juga tenang. Ini di zamannya Imam Malik. Artinya kalau kita mengajarkan aja anak laki-laki dibawa ke masjid, lah kok kenapa anak perempuan nggak dibawa ke masjid? Karena perempuan sholatnya di rumah. Ini namanya seks edukasi, bukan ini? Ada bedanya, nah, laki-laki perempuan tuh ada bedanya. Kalaupun yang perempuan nanti dibawa ke masjid, tetap ada perbedaan. Yang laki-laki softnya seperti apa, yang perempuan softnya di belakang seperti apa.
Ya kan? Itu kalau kita dalami. Dari awal sudah ada pemisahan. Bahkan sampai masalah ranjang anak yang sudah usia 10 tahun dipisah. Ini padahal dulur batik, satu rahim, masih satu nasab. Itu aja Rasul memerintahkan untuk dipisahkan kasurnya. Jangan tidur satu kasur meskipun dengan saudara kandung. Ini kalau dipraktekkan kan Masya Allah. Ini contoh mudahnya aja. Kemudian yang tidak kalah penting ya, ketika tadi kita telah menyebutkan bal antum qaumun tajhalun, ya, ketika kalian adalah orang-orang yang jahil, yang nggak tahu ilmunya, nggak tahu keimanan, nggak tahu kesolehan. Bahkan Nabi Lut berkata kepada mereka, ya, alaisa antum bi'akilin rasyid, bukankah kalian memiliki akal yang yusing bener, Pak, normal, waras, bisa untuk berpikir. Artinya kaum homo, kaum lesbi itu kalau kita bicara kasarnya dari ungkapan Nabi Lut itu wong-wong sing ora diutek, Mas. Ini kalau istilah kasarnya kan. Loh, dengan rasyid itu kan akal yang matang, bisa membedakan ini bener, ini salah. Ya. Iki lo sing jenenge panganan, iki sing uduk panganan. Ini yang namanya makanan, ini yang sampah. Ini yang madu, ini yang racun. Ini orang yang punya akal rasyid. Lah, Nabi Lot mengatakan umatnya yang cinta sesama sejenis, bukankah kalian punya akal? Kok iso-isone kalian itu melakukan tindakan seksual sejenis? Berarti kalian ini wis tidak punya akal. Nah, ini harus dikampanyekannya seperti ini, Pak. Bukan malah, oh ini kan kita punya perasaan. Dari lahir sudah seperti ini, berarti takdir kita seperti ini, fitrah kita seperti ini. Oh, sakarepe dhewe. Ya. Ini belum selesai ayatnya. Wa makana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ketika Nabi Lut ketika meluruskan, mendakwai, mereka malah tidak menerima, malah siap mengusir Nabi Lut. Maka dari sini, ya, dari sini orang itu kalau sudah kena penyakit homo lesbi, orangnya tetap kita harus luruskan. Yang kita benci, yang kita tidak terima adalah perilakunya, ya. Masnya atau mbaknya kita luruskan, kita obati, kita bimbing, kita bina. Tapi kalau dibimbing, dibina malah semakin ngelonjak, malah mencari pembenaran, malah golek bolo, ya, malah mengkasuskan orang yang meluruskannya, maka kaum homo, kaum lesbi semacam ini disamakan dengan mereka ketika mengusir Nabi Lut. Apa jadinya? Usir dari kampung, Mas. Ayo, sing Pak RT ini, Pak RW di sini, kalau ada, Pak Lurah, ya, siapa lagi? Dandim, ya kan? Bersinergi, kasih seminar, kumpulkan orang-orang yang punya penyimpangan seksual semacam ini. Dari pihak kesehatan datangkan, pihak
ya ustadznya datangkan, tokoh masyarakat datangkan, berikan siraman-siraman yang menyembuhkan. Tapi kalau ternyata ya tidak berubah, bahkan malah mencari pembenaran, ya, maka salah satu adabnya, ini penyakit masalahnya. Kalau ini dibiarkan meremen, Pak, maka salah satunya caranya apa? Diusir dari kampung. Diusir, Pak. Ini bukan saya mengatakan, ini termasuk para ulama yang menyimpulkannya. Dan jangan sampai kita salah mindset bahwa tindakan homo lesbi itu seakan-akan biasa, bahkan yang zina itu yang kita permasalahkan. Zina laki perempuan atau wanita dengan laki-laki. Ini harus kita luruskan bahwa zina perilaku yang fahisah, ya, termasuk sa'as sabil, jalan yang paling buruk, dosa besar, iya, ya, itu zina laki sama perempuan. Tapi kan ada levelnya. Kalau yang zina belum pernah nikah, maka Islam memberikan hukumannya cambuk, kemudian diusir, diasingkan selama setahun. Kalau yang berzina ternyata sudah pernah menikah, entah dalam status masih menikah atau sudah pernah menikah, yang penting, maka syariat melebihkan lagi. Apa itu? Rajam. Dirajam dengan batu yang tidak paling besar, bukan pula yang kerikil. Kenapa? Karena kalau batu besar diantem nih langsung koid, lek kerikil diantem ya kayak ngelempar jumroh, jadinya nggak ada sakit-sakitnya. Artinya yang sedang-sedang, ketika disawat nih itu merasakan sakit, ya, tapi nggak cepat mematikan. Ini hukum Allah pada. Kenapa? Karena keburukan dari perbuatan itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan lagi dalam sabdanya, jika ada seorang laki-laki menzinai 10 wanita, ya, 10 wanita yang dia tidak kenal sebelumnya atau rumahnya pada jauh-jauh itu, lebih baik, bukan kemudian menyetujui zinanya loh ya, tapi ini perbandingannya, lebih baik dari seorang laki-laki menzinai istri tetangganya. Lebih parah lagi berarti levelnya, ya, lebih parah lagi. Bayangkan ya. Dan ini kemudian jadi sudut pandang semua kekejian, tindakan kriminalitas. Mencuri, ada maling ngerampok 10 rumah, ya, bobol 10 rumah, tapi boh neng negeri mana itu lebih mending daripada dia mencuri membobol rumah tetangganya, ya. Bukan kemudian menyetujui lek ngono tahu tak maling neng luar kota wae. Enggak, jangan gitu, itu salah pahami, ya. Artinya ketika kita melakukan kekejian tapi kok korbannya masih tetangga sendiri, itu level kemungkaran dan dosanya jauh lebih besar, berlipat-lipat. Nah, adapun ini semua sudah saya bilang kan, ini keji, ada hukuman berat, bahkan sampai mati, dirojam itu sampai mati. Dan perilaku homo lesbi itu jauh lebih berat dari ini, zina tadi, Pak. Ya. Jadi tolong jangan disalahpahami. Homo lesbi itu jauh lebih hina daripada yang zina. Bukan kita menyetujui zinanya, tapi kita sedang membandingkan.
Artinya lek sampai enek wong lanang homo mbek tanggane lanang, berarti luwih parah neh gitu loh, Pak. Ya. Ada perempuan lesbi tapi ternyata antar pelaku dan korbannya masih tetanggaan. Oh, berarti lebih double lagi itu. Oleh karenanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berijtihad. Ini pendapatnya Abdullah ibnu Abbas, dan ini juga yang paling banyak dianjurkan oleh para ulama. Hukuman pelaku, ya, kalau bicara laknat itu Rasul sudah menyampaikan 3 kali. Ya, la'anallahu wa rasuluhu man amila amala qaumi Lut. Allah Rasul melaknat perbuatan sebagaimana amalnya kaum Lut. Apa itu? Homo. Dan Rasul mengulangi 3 kali. Yang namanya laknat pasti dijauhkan dari rahmat, itu udah pasti. Dan yang berdoa langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi penyakit ini memang belum pernah ada di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, belum ada. Ada yang pertama di zamannya Nabi Lut. Tapi ternyata penyakit ini tidak habis. Kenapa? Karena sampai di zaman kita masih ada. Artinya doa Nabi Muhammad juga masih masuk ini. Allah akan melaknat orang yang melakukan perilakunya umatnya Nabi Lut. Oleh karena itu ini nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dikasih tempat, dikasih wadah. Yang ada wadah untuk membina mereka, meluruskan mereka dari penyimpangan seksual mereka. Abdullah ibnu Abbas beliau menyatakan hukuman orang yang melakukan tindakan homoseksual adalah, kalau bicara umatnya Nabi Lut, faja'ala asfaliha a'laha, Allah jadikan yang bagian bawah ke atas, yang atas ke bawah. Jadi malaikat Jibril ketika mengazab kaumnya Nabi Lut itu hanya dengan bagian dari sayapnya. Malaikat Jibril bagian tok, ini bagian tok, nggak semuanya, hanya bagian dari sayapnya aja, ngangkat kampungnya Nabi Lut itu atau wilayah Nabi Lut, diangkat. Kemudian habis diangkat dibalikkan. Jadi sing ngisor neng dhuwur, sing dukur neng ngisor. Kemudian malaikat Jibril tinggal ngantem nih ke bawah. Itu azabnya umatnya kaum Lut. Dan sebelum kampung itu nyentuh lagi dasar bumi, ya, kemudian diturjunkan ahjaron min sijil, yaitu dengan bebatuan dari neraka. Jadi sudah wilayahnya dibalik, ya, kemudian dijungkirkan, dilemparkan, ya, disawat no kondur neng isor, sebelum sampai bawah juga dihujani bebatuan dari langit, ya, dari neraka. Oleh karena itu Abdullah ibnu Abbas melihat azabnya Nabi Lut, beliau berpendapat, ya, karena di masa sahabat aman, nggak ada penyakit ini, Mas. Tapi mereka kan ahli ilmu, maka mereka membawakan kalau ada orang yang melakukan tindakan homo, maka hukumannya adalah dijatuhkan dari tempat tertinggi di wilayah itu. Lek mamai di Pati golek sing paling dhuwur ning Pati apa? Tower PDAM apalagi?
Ya, kira-kira yang paling tinggi mana? Ya kita nggak mengimpikan ada perilaku itu di wilayah kita, jelas. Ya, tapi kalau ada sesuai syariat, itu caranya cari tempat yang paling tinggi di wilayahnya. Kemudian pelaku ya tindakan homo itu dijatuhkan. Dan sebelum sampai tanah pun ketika jatuh ya, itu pun juga ditambahi dihujani batu atau dilempari batu, dirajam. Double kan? Kalau zina cukup dirajam, tapi kalau homo dijatuhkan dulu dari tempat paling tinggi plus diuncali, disawat nih waktu. Dan perlu juga diinstruksikan bahwa hukuman-hukuman sesuai syariat Allah atau hudud Allah itu karena fungsinya dua, Mas. Apa? Yang pertama jabron, yang kedua zajron. Jabron itu apa? Untuk menambal. Menambal apa maksudnya? Menambal dari kebusukan perilaku itu, dosa besarnya itu. Maka pezina yang dirajam, ini kita bicara syariat Allah ketika ditegakkan, dirajam. Itu bukan kemudian kita melecehkan, ini sudah. Kalau hukuman itu ditegakkan ya sudah. Kalaupun wafat dengan rajam itu, yang pertama barangkali karena dia sudah bertaubat dan ridho untuk dirajam, barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Akhirnya dosa zinanya di dunia sudah tertambal dengan kewafatannya ketika dirajam. Artinya di akhirat ya sudah, hisabnya bisa jadi Allah langsung mengampuni, atau ya semuanya atas kehendak Allah, bisa jadi Allah meringankan azabnya di akhirat. Kenapa? Karena di dunia sudah merasakan rajam. Jadi jangan bicara Islam itu keji, enggak. Ini keadilan Allah. Keadilan Allah. Kalau malah kita tidak kerjakan, yang ada semakin merajalela, semakin terbiasa, semakin Allah turunkan azabnya itu. Ya. Itu yang pertama, untuk nambal, Mas. Maka ketika pelaku homo tobat, kemudian kita punya waliul amr yang menegakkan Quran dan sunnah sebagai hukum di wilayah kita, maka ketika pelaku homo atau lesbi itu tobat dan diminta untuk dihukum sebagaimana syariat, maka bisa jadi tobatnya diterima oleh Allah, Allah ampuni ya, dia mati dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah nanti ringankan azabnya karena sudah mendapatkan siksa di dunia dengan cara itu. Itu yang disebut dengan tambalan. Yang kedua zajron. Zajron itu apa? Shock terapi bagi siapa? Yang lain. Artinya apa? Semua hudud, hukuman syariat itu disaksikan secara umum. Makanya kan antum lihat di negeri-negeri Islam yang ditegakkan hukum pancung misalnya, contohnya di Saudi, itu sembunyi-sembunyinya apa? Di depan jamaah, depan kaum muslimin, biasanya habis Jumatan, karena kaum muslimin kumpul di siang itu ya, supaya melihat, oh ternyata kalau membunuh seperti ini loh hukumannya. Maka orang mikir-mikir kalau mau menghilangkan nyawa manusia. Oh ketika dia maling ya, di depan kaum muslimin, di depan manusia banyak dipotong tangannya. Ini ada shock terapi bagi pelakunya, bagi orang yang menyaksikannya ya. Jadi nggak semuanya itu harus sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ini perilaku dosa besar. Untuk dakwah, untuk syiar bahwa jangan sampai kalian ketularan. Iso koyong ini loh. Semua yang sifatnya maslahat atau sebaliknya madharat untuk umat itu harus disaksikan. Ya. Makanya aneh terkadang ada takmir masjid itu. Ya, ketika ada
selentingan bendaharanya kurang amanah, tidak bisa membawa harta kaum muslimin dengan baik, entah itu dengan dikorupsi atau sejenisnya, itu masih ada takmir yang minta, tapi Ustaz kasihan lah ya, kasihan bendaharanya, kita ya hanya intern saja ya. Nggak bisa Mas, ini kotak amal tuh duitnya sopo? Duitnya bendara masjid apa duitnya imam masjid? Atau duitnya kaum muslimin? Duitnya kaum muslimin. Jadi bukan masalah tabayyan ya tabayyan, tabayun. Tabayun itu ada. Ketika memang salahnya salah secara pribadi, silakan tabayun 4 mata. Bagus. Tapi kalau kesalahannya kesalahan umat, membawa umat, maka ya harus disaksikan Mas. Ya, disaksikan, itu malah adabnya. Kalau memang salah, ngaku salah di hadapan jamaah kaum muslimin, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, itu adab dan itu kemuliaan. Kalau mohon maaf jamaah memaafkan, selesai, malah nggak ada selentingan-selentingan lagi, malah enak. Jadi kita tempatkan pada tempatnya ya. Kalau duit pribadi kemudian kita mencurigai seseorang, silakan tabayun 4 mata, 2 orang saja silakan, karena itu pribadi. Tapi kalau sifatnya jamaatan, sifatnya umum kaum muslimin, maka juga harus disaksikan, termasuk dalam masalah hukuman ya. Tobatnya ya masalah hati antara pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir ya, kita pun menyaksikan ketika hukum Allah itu ditegakkan. Kalau memang pemimpin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak apa-apa pelaku homo atau lesbi ya itu disampaikan, bukan kita menghujat personnya ya, tapi kita menghujat perilakunya supaya personnya itu sadar dan orang yang lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala ya. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin, maka lihatlah demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghujani batu kepada umatnya Nabi Lut ya, kemudian membalikkan bumi, yang atas berada di bawah, yang bawah berada di atas, maka lihatlah, artinya kita diminta untuk berpikir, jangan malah kemudian kita menjadi orang yang mensupport aktivitas mereka. Jangan sampai kita sebagaimana istrinya Nabi Lut alaihissalam. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini. Ketika Allah memberikan contoh atau permisalan 2 wanita yang kafir, istrinya Nabi Nuh yang tidak beriman, atau istrinya Nabi Lut yang awalnya patuh terhadap Nabi Lut, cuma punya rasa pekewuh dengan perilaku masyarakatnya, sehingga di belakang Nabi Lut istrinya mensupport ya, mensupport. Apa itu? Sama dengan kode yang dilakukan oleh orang-orang homoseksual di masyarakatnya Nabi Lut, yaitu ketika rumahnya Nabi Lut didatangi para malaikat yang menjelma jadi manusia tampan ya, manusia tampan, dimana saat itu kode yang dilakukan oleh masyarakat Nabi Lut ya, masyarakat Nabi Lut itu kalau ada lelaki tampan, supaya orang-orang nanti melakukan tindakan homo
itu ngasih kode, kalau di rumah mereka ada lelaki tampan, tolong kalau malam hari kodenya yaitu nyalakan api. Ada obor di atap rumah itu atau di dek rumahnya wilayahnya kaum Nabi Lut itu kan atapnya datar itu, supaya dilihat oleh orang kalau malam hari ada api di atap rumah atau di loteng rumah, maka menandakan di dalamnya ada lelaki tampan. Kalau siang hari maka diminta untuk menyalakan asap, ya, dibikin asap. Dan itulah yang dikerjakan oleh istrinya Nabi Lut. Beliau tidak punya syahwat sejenis, dan itu yang difahami oleh para ulama. Istrinya Nabi Lut tetap kewajibannya di dalam mengabdi secara sikap istri kepada suami, perilaku istri kepada suami, ya, servisnya istri kepada suami tetap jalan. Artinya syahwatnya normal. Tetapi ketika punya kemungkaran yang lain, yaitu mensupport, artinya memberikan tanda tadi, ya, memberikan kode kepada masyarakat kaum Nabi Lut dengan menyalakan api, menandakan kalau di rumah Nabi Lut sedang ada lelaki tampan. Itu pun terkena azab. Maka jangan sampai kita ikut yang versi ini. Kita sih normal-normal saja, ya, syahwatnya tetap normal, laki ke perempuan. Tapi ketika melihat ada orang-orang yang menyimpang, tetap kita dukung atau kita biarkan. Nah, ini penyakit selanjutnya, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Karena salah satu obatnya hati bahkan fisik juga Al-Qur'an, syifa. Dan Rasul menyampaikan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran kelak di hari akhir termasuk sesuatu yang Allah kehendaki memberikan syafaat bagi pemiliknya. Pemilik siapa? Pemilik bacaan Quran, pemilik tadabbur Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mentadabburinya untuk kemudian kita amalkan, ini lampu hijau, kita mendapatkan naungan Al-Quran di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan selanjutnya, Iqra'uz Zahrawain, bacalah Az-Zahrawain. Kenapa? Karena kalau engkau membaca Az-Zahrawain, kalian akan dinaungi, ya, kalian akan dinaungi sebagaimana payung menaungi kalian, awan menaungi kalian, atau burung yang berbondong-bondong berkumpul untuk menaungi kalian. Nah, Zahrawain itu apa? Az-Zahrawain itu Al-Baqarah sama Ali Imran. Maka dua surat ini memiliki kemuliaan yang sama. Kalau Al-Baqarah ada tema tersendiri, kalau Ali Imran juga punya tema sendiri. Banyak nama laki-laki menjadi surat Al-Quran, tapi semuanya para nabi, rata-rata nabi, ya. Yang enggak nabi paling cuma Luqman. Ada surat Hud, ada surat Muhammad, ada surat Ibrahim, ada surat Nuh, semuanya nabi. Yang enggak cuma Luqman. Tapi lihat
Surat Ali Imran itu bukan nabi, tapi gak cukup satu person, bahkan satu keluarga Imran. Ya, keluarga Imran. Itu yang dipampang di kita ini. Surat Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Maka kalau pengen belajar kesolehan generasi supaya tidak terjadi penyimpangan, belajar surat Ali Imran. Karena Allah sudah memuliakan Ali Imran, bahkan di level disandingkan dengan para nabi. Kalau kita dapat undangan, ya, undangan umpamanya makan bersama camat-camat sekabupaten Pati umpamanya, ya, camat kini udah. Kita diundang, Pak. Lawang RT wae ora. Tapi kita disandingkan dengan camat. Itu berarti kan punya keistimewaan sendiri. Kok iso-iso nih aku untuk undangan, ya, yang selevel dengan para camat. Lah Imran itu juga sama. Allah istimewakan sampai di level para nabi, meskipun bukan nabi. Jawabannya ada di ayat selanjutnya, itu dzurriyyatan ba'duha ba'd. Karena Imran mampu menghasilkan generasi yang soleh, generasi yang imannya terjaga, jauh dari penyimpangan dosa besar. Jadi kalau mau seperti Imran, Pak, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tolong pegang itu generasi. Jangan sampai terjerumus kepada perilaku sebagaimana umatnya Nabi Lut. Na'udzubillah min dzalik. Yang unik, Imran nanti beristrikan Hana binti Fakud. Kemudian lahirlah dari situ Maryam. Jamaah perlu diketahui bahwa Maryam ketika lahir posisinya yatim. Artinya Imran sudah wafat. Tapi kalau kita kenal Maryam putranya siapa? Imran. Padahal Maryam itu lahir besar hasil karyanya siapa terus? Wong bapak wis gak ono. Tapi dalam Al-Quran yang masih diabadikan siapa? Imran. Maka ini pesan saya kepada para muslimat, para ummahat, ibu-ibu, tolong, wajar Bu, terkadang ayah sudah tersibukkan, suami kita tersibukkan dengan mencari nafkah yang halal, keluar rumah. Terkadang pendidikan anak, ya, lebih ditekankan oleh para ibu-ibu itu. Tapi lihat Pak, Masya Allah, anaknya lagi kelas telu wis apal 3 juz, 5 juz, lulus SD sudah hafal Al-Quran. Wong seneng, wong gemateni, ya Allah, anaknya sopo tuh iki? Itu sing disebut bapaknya apa ibu itu? Wah, anaknya Pak Kain. Sing entuk mulya sampean, padahal nyimak wae babar blas. Ya, sing ngopeni itu tahsinnya, tafidnya istri kita. Tapi yang mendapatkan kemuliaan suami itu wajar sekali. Ya, para istri untuk legowo itu bahkan bisa menjaga keikhlasan. Ya, yang berkeringat, yang berusaha keras nih ibu-ibu kaum muslimin. Tapi mendapatkan jazanya itu malah para ayah, para suami. Begitu juga Imran. Imran orang yang soleh, dan nanti melahirkan perempuan yang soleh, thahirah, suci. Allah titipkan dalam rahimnya janin yang nanti lahir Nabi Isa alaihissalam. Tapi pertanyaannya, Maryam lahir, Imran sudah gak ada. Berarti kira-kira siapa yang membina Imran? Ibunya, yang mukminah, yang solihah, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesendiriannya, dengan segala kemampuan yang dimiliki. Nah ini kalau sudah totalitas berserah diri kepada Allah, ikhtiar sampai mentok, maka Allah jawab wa kaffalaha Zakaria. Allah berikan
pembina yang lebih baik dari ibunya Maryam, bahkan lebih baik dari bapaknya rahimahullah, yaitu Imran. Siapa itu? Zakaria. Nabi, Pak, utusan Allah, bimbing Maryam. Jadi gitu. Yang penting ada action dari kita, hasil jerih payah kita dulu, usaha dulu, kita bina, kita bimbing, kita luruskan. Ya, kalau memang kita udah mentok gak mampu, silahkan pasrahkan mungkin ke lembaga pendidikan Islam, ke pesantren, ke ustadz, siapa, silahkan. Lihat nanti ternyata kalau ini semuanya didasari keikhlasan, ya kalau bahasa hari ini, yakin akan lebih daripada ekspektasi. Ya, lebih dari ekspektasi. Terkadang kenapa kok jauh di bawah ekspektasi kita? Karena mungkin keikhlasannya nggak ada, kurangnya usaha kita. Ya, buktinya Maryam menjadi keluarga yang paling ideal. Imran yang saleh, Hana istrinya yang salehah, kemudian generasi yang salehah yaitu Maryam, dibina oleh seorang utusan Allah Nabi yaitu Zakaria, dan nanti kemudian Allah lahirkan dari rahimnya tanpa disentuh oleh laki-laki yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena telah masuk adzan zuhur, kita cukupkan ya sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab. Ada apa enggak? Baik, kalau kita tidak ada, kita cukupkan, kita akhiri dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita, ya, keluarga dari kaum muslimin muslimat baik yang hadir di sini maupun yang tidak, semoga Allah anugerahkan generasi yang soleh, generasi yang beriman, ada kelancaran yang Allah mudahkan supaya meniti jalur keimanan itu dan kesolehan tersebut, dijauhkan dari penyimpangan, baik itu penyimpangan akidah, penyimpangan akhlak, bahkan penyimpangan seksualitas. Jadikanlah lingkungan kita lingkungan yang orang tua menyayangi anak-anaknya, anak-anak yang menghormati orang tuanya, pemimpin yang menyayangi dan memberikan kasih sayang kepada masyarakatnya, masyarakat yang patuh dan mensupport pemimpinnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.